ya, potongan ruas ayam itu. Ini lagi ya, apa namanya, lengan, ya. Setelah itu apa namanya, kita keluarkan punggungnya, ya, punggungnya yang langsung dengan pantat, ya. Jadi ini harus lurus, ya, agak miring sedikit supaya bisa. Kemudian apa namanya, batas antara apa namanya ini rangka ya, rangka ini atau punggung dengan pinggul. Ini di sini, ya. Di sini langsung dipotong ini, langsung diluruskan saja, ya. Jadi langsung langsung sudah ada memang apa namanya ruas-ruas ayam itu, ya. Nah, ini ya untuk memisahkan antara rangka dengan apa namanya dada, ya, itu harus dipotong ini, ya. Ini dikasih lurus, ya. Bagaimana caranya? Ini dari sini, dari ruas ini tulangnya nih. Jadi ini. Ya, saya kira ini ya cara memisahkan, ya. Ya kan. Nah, setelah itu kita pisahkan antara rangka dengan leher atau punggung, ya. Ini sebenarnya tidak perlu pakai kuku seperti ini, tinggal diputar, ya. Diputar begini, ya. Jadi mereka tidak membutuhkan apa namanya, hanya pas potong-potong itu membutuhkan balok-balok. Biasanya orang tua dulu ya seperti itu. Nah, itu. Nah, ini kan tinggal dada. Nah, ada dada ya, kalau mau baca-baca itu biasa haroa, ya. Itu harus ada ini. Ini biasanya kalau ini apa namanya, kalau acara bukan hanya acara makan biasa, tapi kalau ada acara untuk baca-baca haroa itu harus ini di jendelanya. Jendela dari batas dada kiri dan kanan. Ya. Ya harus dipotong ini, ya, daging. Ini daging to ini. Ini jendelanya. Nah, dan ini ada tulangnya. Ya. Sekarang tinggal dada, terakhir dada, ya. Jadi kita belah dadanya, ya. Diterbagilah dadanya itu, ya. Itu sudah selesai. Itu satu karpet ayam. Ini 12 potong, ya. Nah ini, nah untuk memisahkan ini antara paha dengan pinggulnya, ya, paha atas. Ini tinggal dipotong ini. Nggak ada tulang, langsung terpotong. Kalau tidak tahu pasti setengah mati dipotong karena tulangnya agak keras, ya. Demikian pula yang ini, ya. Jadi kita tinggal lihat persendiannya, ya. Ini ada 12 potong ayam, 12 ruas, ya. Ini hitung 5, ya, 10, ya.
12 ruas ayam. Nah, sekarang sudah dipotong ayamnya. Bagaimana cara membuka urat di masing-masing ruas? Nah, kita mulai dari dada. Ya, dari dada dulu. Kenapa dada? Yang full daging. Ya, jadi biasanya ya, kalau ini kan dari kulkas ada basah. Tapi kalau habis dibakar tidak basah. Ya, jadi karena ini dari freezer, tapi tetap dicelup dulu di air supaya kenapa? Ini kotoran dari kulit ayam ini harus dibersihkan, sisa-sisa dari dulu dari pembakaran. Karena ini kulitnya akan kita ikut masak. Tidak boleh ada yang dibuang. Kecuali memang itu tidak memang tidak layak untuk dimakan. Ya. Nah ini kulit ayam ini kan ada juga fungsinya. Lemak-lemaknya ada di situ. Ya, lemak-lemak ayam kampung. Dan ini biar dimakan dia tidak beda dengan lemak ayam buras atau ayam potong. Ya. Jadi yang pertama dikeluarkan dulu dagingnya ya. Ini dibuang kulitnya ya, nanti sebentar baru dibersihkan lagi ya. Nah, di mana letak uratnya ini dada? Uratnya ada di sini. Masih membatu, dagingnya masih membatu jadi tidak keluar. Ini anunya, ini uratnya. Ini urat. Ini urat dada. Ternyata uratnya ini memang agak keras. Nah, kenapa harus dibuang? Memang tidak bisa dicerna. Nah, ini keras sekali, putih, ya. Berikutnya lagi ya, dada yang kedua. Ini langsung keluar ya, karena ini sudah agak lembek. Tadi agak keras, masih membatu ya. Nih. Sambil bertanya bisa kan? Boleh langsung. Tadi kalau tidak dibuka jendelanya itu langsung bisa didapat uratnya. Bisa juga, tapi harus kita setengah mati. Bisa juga diintip di sini di tulangnya. Dia menempel dekat tulangnya. Dia nempel, kalau lihat yang putih itu langsung putih. Kebetulan warna uratnya itu putih agak tebal dia. Ya. Oke. Bukan dulu jendela supaya kelihatan. Cuma satu aja. Satu saja di sini. Satu uratnya. Cuma satu uratnya. Dua di sini akan dua, kiri kanan masing-masing satu ya. Gitu. Oke. Nah setelah itu ini ya pahanya. Pinggul ya, paha atas ya, paha atas. Buka lagi kulitnya dulu ya, karena nah kalau orang-orang tua dulu harus dibuka kulitnya, nggak bisa kalau tidak dibuka. Ada yang tidak dibuka, ini yang bisa ditolerir, yang tidak dibuka adalah rangka. Karena rangka dia tipis tidak ada daging. Nah, itu mungkin pertimbangannya dari orang-orang tua dulu ya, seperti itu. Nah, ini di mana letak uratnya? Ini paha atas. Ada di dalam sini. Ya, ada di dalam sini ya. Ini ada putih, ada dua apa namanya? Nih.
Ini langsung keluar. Nih. Nih. Salah dulu. Harus masing-masing satu. Ini tanda apa, Kak? Ini tanda apa? Jadi sama ya seperti tadi ya. Ulatnya ada di dalam sini ya. Dicari tinggal ya, begitu dibuka langsung kelihatan putih-putihnya. Jadi harus tarik, diangkat saja. Nah, sekarang paha ya. Paha ya dikeluarkan dulu apa namanya kulitnya ya biar kelihatan urat-uratnya. Buka kulitnya. Nah, untuk urat paha ada di bawah lutut, ada di dekat lutut. Ada di sini warna merah, agak kemerah-merahan itu. Nih. Ini urat paha. Sebenarnya ada juga di sini di apa namanya di atasnya, tapi itu tidak perlu dikeluarkan. Ada juga pemahaman orang lain, tapi itu tidak perlu karena ini akan kalau dikasih keluar mungkin akan merubah penampilan paha ayam, gitu, ya. Yang lain. Nah ini di rangka ayam atau punggungnya, ya. Nah ini harus dikeluarkan semua isi perutnya, ya, isi dalamannya ya, termasuk apa namanya paru ya, paru dikeluarkan. Nah. Untuk otot rangka ya, ini ada ini harus dibuka ya, dibuka supaya kelihatan ya. Tapi kalau memang kita sudah keluarkan, tidak perlu juga dikeluarkan kulitnya ya, karena dia agak tipis. Nah, ada di sini kelihatan, ada di sini kelihatan itu ini ada kiri, ada kanan. Kayak dia melebar begini, ya bentuk ini ada kelihatan. Nih, ada nih kelihatan nih, masih ada tertinggal sebagian. Satu-satu kiri kanan. Oh, dia menempel. Nempel dia di dalam. Nih.
kiri dan kanan. Ini kelihatan ini, ya. Nih. Ciri khasnya warnanya apa? Putih. Putih tapi ada kayak karet. Karet putih itu dia kayak agak bengkok. Iya. Coba kita kasih menghadap ke sini supaya diambil sama kamera. Gimana? Kayak di sini, kayak sini. Ya, bisa ya. Nih. Ini kan? Kan kelihatan. Dan urat, itu urat berurut. Ya memang orang tua dulu ya. Nah ini di pinggulnya. Nah ini yang banyak, ya. Ini dan ini memang yang sebenarnya kalau satu ekor ayam, yang penting dikeluarkan urat ininya. Semua ayam bisa dimakan, apa namanya kalau orang yang paham ya. Yang penting urat isi di dalam sini harus dikeluarkan. Karena ada makhluk lain memang yang tidak boleh kita makan. Ya seperti itu. Ya. Kalau unggas yang lain, bebek itu apa? Kalau bebek saya apa namanya mungkin ada juga. Tapi bebek itu ya kita tidak ada juga memang urat-uratnya, tapi kita tidak semua apa namanya itu sama sebenarnya kan ruas-ruas ayam itu kan sama dengan bebek juga sebenarnya. Nah, ini harus dikeluarkan. Ini ada 4. Nah, ada 4 ya. Yang di sini, yang kiri kanan ini ada di dalam sini. Nih, ini ada. Tinggal dilihat ini. Ini langsung keluar. Ini dia nempel. Dan itu tersendiri. Kalau kita logika kita berpikir, kok dagingnya apa namanya menyatu, tapi begitu kita kasih keluarkan dia terpisah memang. Ya, itu terpisah memang. Kalau kita bukan uratnya kan pasti tidak nempel daging yang lain. Kan gitu ya, logikanya gitu ya, kiranya seperti itu. Sama juga dengan ini yang kirinya ya. Ini langsung. Nah, sama ya seperti itu. Nah, untuk di ini ya, di dalamnya ini ada di sini. Ini yang sulit. Ya nanti sebentar. Ini yang memang itu betul-betul harus. Kalau kita kasih lihat itu apa namanya betul-betul urat, apalagi ada semacam apa namanya kelihatan ya. Ada di dalam sini ya, ada di dalam sini dia bersembunyi. Ini ada di dalam sini ya, di dalam sini yang nempel di ada tulang punggung. Dia bersembunyi di dalam sini, ya. Jadi dikeluarkan ini, ya. Oh ya, di dalam lubang-lubang itu kayak rongga-rongga itu. Ya, di dalam sini. Iya. Ya. Oke, yang putih ini. Ini kiri dan kanan ya, harus dikeluarkan. Ya, saya kira ini ya sudah keluar. Ya, 4. Kemudian di sini di lengan ayam ya, dekat sambungan daripada sayap.
Nah, ini apa namanya uratnya di sini untuk di lengannya ya. Ada di sini yang warna merah kelihatan. Ditelusuri saja yang warna merah ini, baru keluarkan uratnya, ya. Ini ya. Ya sudah. Ya, saya kira ini semua ya sudah keluar yang beratnya. Leher ya, terakhir leher. Nah, ini. Untuk urat yang di leher itu ada di sini. Ada di sini. Tinggal ditarik di sini. Ini satu. Satu warna merah, satu warna putih. Ini. Tinggal ditarik. Ada dua. Ini satu. Ada dua kan? Ini panjang. Ya, saya kira itu semua ya yang sudah apa namanya dalam urat ayam. Saya kira mungkin ibu juga sudah tahu sebenarnya ya, tapi kita perjelas lagi hari ini ya. Silakan. Kalau selama ini yang kita masak, kalau saya pribadi kalau masak ayam, kalau saya tidak keluarkan ini ya kayak tidak nyaman. Kemudian ada bau-bau yang tidak amis. Tapi kalau bersih kita ini itu tanpa bumbu pun kita masak saja pakai air itu pasti enak ayamnya. Biasa kan kalau masak itu kan tidak semua juga ya. Ada bau-baunya kadang rasa sesuatu itu ya. Kalau orang tua bilang pasti tidak dibuka ini amis ayamnya. Itu kalau yang orang tua dulu ya. Kemudian sayapnya itu tadi ini harus dikeluarkan yang ininya, ya ininya. Oh, yang tajam. Yang tajam ini dikeluarkan tanpa potong yang ini. Kemudian uratnya ada di mana? Uratnya ada di ini dikeluarkan semua ini ya ujung-ujungnya ya. Ujung-ujungnya ini dikeluarkan ya. Kemudian uratnya ada di sini, di tengah. Ya, di tengahnya ada di sini ya. Ya. Masa itu ada bedanya. Ada yang dibuka dan tidak seperti kita rasa. Iya betul. Ini Bisa dibandingkan ini duanya. paling cocok nasi merah pakai kelapa. Kalau nasinya pakai nasi merah, dipakai santan sedikit, baru itu pakai ini ayam ya. Itu pasangannya. Kemarin sama di rumahnya Ibu Dekan habis kita potong satu langsung dimasak. Saya antarin langsung masak pakai sinonggi, enak sekali. Enak airnya itu memang saya sudah kasih tahu anak yang memasak. Saya kira ada yang kemarin ibu-ibu yang sama-sama di sana, enak sekali ayamnya. Tunda. Betul, kemarin itu waktu kita habis video ya di rumahnya Ibu Dekan. Luar biasa enak. Tapi saya kasih tahu tekniknya memasak, mendidih dulu air. Kemudian airnya kan terlalu sesuaikan ya bagaimana air supaya ayam itu enak. Kita sesuaikan ayam ini kira-kira berapa ya, satu ekor itu airnya berapa. Usahakan dia lebih tinggi air sedikit ya, begitu dia rata ayamnya itu
pas ayamnya masak. Itu enak sekali. Enak sekali kuahnya. Ya. Beda rasanya. Beda rasanya, tapi kalau ditambah boleh air panas. Air masak. Jangan air yang dingin. Supaya betul-betul rasa gurih. Ayamnya gurih, betul. Ya. Kasih mendidih dulu. Coba saja. Beli ayam 1 ekor, baru itu seperti ini, baru rebus. Pasti enak. Pasti rasa tambah terus. Ya. Bumbunya itu hanya daun serai, kalau itu daun kedondong, paling bagus itu daun kedondong. Daun kedondong itu paling bagus itu, daun kedondong itu kalau kita konsumsi, kita makan. Sama daun serai saja, sama bawang merah. Setelah dipotong-potong begini, kasih daun, dibersihkan, kasih garam sedikit, bawang, baru remas. Nanti dia sudah mendidih airnya, baru kasih masuk. Ya. Bisa. Tidak pakai penyedap rasa, itu enak sekali ayamnya. Garam saja dengan itu dan serai. Ya. Kalau misalnya kita datang potong ayam di pasar, beli ayam kampung, suruh potong, terus dipotong. Iya. Ya bisa juga kan, tergantung kita sendiri. Tapi tidak apa-apa kalau yang penting dibakar dulu ayam, kalau ayam kampung dibakar. Kenapa dibakar? Karena kan yang tidak bagus itu kan yang licin-licinnya itu harus dikeluarkan. Itu yang bau amis. Tidak apa-apa, selalu pakai kompor. Diselesaikan dulu ya? Sudah ya? Ini sudah diselesaikan? Tinggal sekurang gitu ya? Dosa gitu? Oke. Ada yang apa? Kamar mandi. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari Ibu Ruia SPMKes terkait preparasi ayam kampung. Mungkin ibu-ibu ada yang ingin bertanya atau sudah Kalau ayam bakar kan itu tuh ayam bakar tuh. Nah, macam campuran tuh kalau ayam bakar kan di sini tuh ayam itu tuh ayam bakar, ayam bakar. Dia pokoknya Apa? Gini. Charger itu.
Hah? Nilainya mau bermasuk. Arjun. Tadi belum ada notifikasi bertanya. Pokoknya yang satu yang satu kan udah masuk. Ini Bu, ada yang bertanya. Kak, susah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali tadi materinya sama prakteknya ya. Kita akhirnya tahu ternyata itu ayam ada urat yang harus dikeluarkan supaya rasanya jadi lebih enak. Pertanyaan saya, kalau tadi kan itu ayamnya dipotong-potong. Nah, kalau misalnya kita mau bikin seperti ayam bakar taliwang gitu, kan dia utuh Bu. Bagaimana caranya cabut uratnya itu? Makasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu ya. Apa namanya memang ya. Kalau kita lihat biasa kan ayam panggang 1 ekor utuh itu ya. Jadi itu ya tradisi juga kita orang Muna seperti itu. Jadi kalau saya lihat selama ini bahwa ayam bakar itu mereka apa namanya ada juga yang dikeluarkan tapi ada yang tidak. Tergantung kondisi ayam itu kan kalau ayam panggang kan ada yang dibuka juga tidak utuh bilang apa namanya kan pasti dibelah. Nah itu dibelah itu kalau orang tua itu dia keluarkan hal-hal yang memang itu uratnya. Ya, oke, itu sebenarnya. Tapi kalau saya lihat kalau ayam utuh 1 ekor itu, kalau yang dibakar kan dibelah, ya, dibelah itu dikeluarkan memang urat-urat yang memang fatal untuk yang tidak bisa dimakan. Ya memang itu titipan makhluk lain itu. Ya, kalau walaupun itu satu biasanya kalau disajikan kan 1 ekor dibakar, tapi dipotong-potong, tapi itu tidak dikeluarkan lagi uratnya karena memang kalau sudah matang, ya. Dan itu kan yang makan juga. Kalau seperti tadi kan yang putih-putih itu kan memang kalau kita makan ayam pasti kita buang, ya kan seperti itu. Kecuali urat-urat yang tersembunyi tadi itu, ya kita tidak sadari kalau kita makan itu. Tapi kalau orang tua dulu itu dia keluarkan. Ya termasuk saya kalau bakar ayam itu saya keluarkan hal-hal yang memang kita perlu keluarkan. Itu. Saya kira dari kita saja ya, bagaimana kita mengolah ayam itu untuk betul-betul kita santap sesuai dengan apa namanya keinginan dan kekhasan kita begitu ya, seperti itu. Ada lagi ya, silakan. Bagaimana Ibu? Oh iya. Bisa kan? Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan mungkin terkait tentang tadi Ibu jelaskan berkaitan penyakit ayam ya. Jadi biasa ayam itu tiba-tiba diserang penyakit secara keseluruhan. Kira-kira akibatnya apa saja ketika kemudian dikonsumsi? Karena kalau dibuang sayang. Jadi biasa ini sakitnya itu tidak masih kayak mabuk-mabuk sedikit. Ya, gimana kalau dikonsumsi, kira-kira akibatnya pada kesehatan itu apa saja? Oke, itu ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pertanyaan bagus sekali nih. Karena pengalaman memang ya. Bukan hanya mungkin tadi ya, kalau hanya sedikit sudah sakit. Yang namanya ayam sebelum jadi bangkai itu kalau memang disembelih sebelum mati itu layak untuk kita makan. Kan kalau dia penyakit ayam itu yang selama ini yang biasa kita lihat itu kan kepala ya, kepala ayam dan belum menjalar ke seluruh tubuh ayam. Tergantung kecuali ayamnya sudah merah seluruh badan. Kita kan bisa lihat tanda-tanda fisik daripada ayam itu apakah kita layak konsumsi atau tidak. Tapi kalau kita lihat dulu dia sudah mati atau belum. Tapi kalau hanya sakit sedikit silakan dipotong secepatnya dan itu bisa dimanfaatkan daripada saya yang dibuang. Karena itu ada protein ya, jujur ya. Ayam kampung itu kan apa namanya? Kecuali memang sudah jadi bangkai memang tidak boleh kita konsumsi karena yang namanya sudah mati ya seperti itu sudah haram ya bagi kita sebagai muslim ya tidak boleh. Nah tapi kalau hanya sakit sedikit sekadar Bu ya, kalau ada ayam saya belum dibuang, tapi kalau begitu ada penyakit ayam ada sudah mulai murung-murung sedikit ya biasanya kalau begitu ya sudah murung-murung sedikit ayamnya dipotong aja itu secepatnya daripada dibuang sayang kan. Gitu. Nah, kalau kita pelajari penyakit ayam itu, biasanya ayam itu kan awalnya dia bukan dari badannya, kepalanya. Kalau kapan kepalanya sudah mulai oleng, itu dia cepat mati karena dia cepat. Kalau yang kita lihat bahan kalau ayam kampung seperti, ya berbusa. Mungkin ada yang ditelan, kita tidak tahu ya seperti itu. Jadi kalau memang ya belum jadi bangkai, saya kira itu bisa. Kemudian kita bisa juga lihat dari tanda-tanda fisik daripada ayam. Nah, kan kalau kita segar ayamnya kan gitu kita potong kan tidak ada masalah. Tapi kalau walaupun dia masih tapi dia seperti ada warna lain-lain kan pasti kita walaupun dia apa namanya itu pasti kita ragu untuk mengkonsumsi ayam tersebut ya. Saya kira mungkin itu Bu ya. Terima kasih. Baiklah, mungkin satu lagi. Terima kasih Ibu Ruhia SPMKes atas materinya dan demonstrasinya pada siang hari ini. Kita lanjut saja pada acara yang ke-6. Penyampaian program kolaborasi Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan terkait pelatihan pembuatan buket kepada Ibu Dr. Anda Haja Ila Nasra Nusuha Takdir MPD. Kami persilahkan. Lengkap sekali. Terima kasih MC sudah memberikan kesempatan.
atas penyampaiannya. Kita melangkah pada acara selanjutnya, penyampaian organisasi oleh Ibu Nurlaila Ida Usman SSI. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Adapun penyampaian yang akan kami sampaikan yaitu tentang jadwal pelaksanaan pertemuan gabungan untuk bulan depan. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 2 Desember dan tuan rumahnya yaitu Subunit Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Bersedia. Kemudian penyampaian kedua yaitu tentang PMSR atau kegiatan program Minggu Sehat itu bulan ini tidak ada. Dan insya Allah bulan depan ada kegiatan Minggu Sehatnya dirangkaikan dengan peringatan Hari Ibu dan ulang tahun Dharma Wanita Persatuan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurlaila atas penyampaian informasinya. Kita melangkah pada acara yang terakhir, yaitu penutup dan dirangkaikan dengan foto bersama. Demikian acara ini